Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas berita yang diterbitkan oleh detikjabar.com terkait dengan siasat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer, terutama juga terkait dengan penghapusan tenaga honorer di tahun ini. Berita selengkapnya silakan disimak secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, saat ini pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi jelang rencana penghapusan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023 ini. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja massal saat kebijakan itu diberlakukan. Jadi dari apa yang disampaikan bahwa saat ini memang beberapa pihak terkait, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tengah mengkaji beberapa opsi yang akan diambil terkait dengan penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa upaya pemerintah di dalam mencegah terjadinya PHK massal akibat penghapusan tenaga honorer ini. Sebab saat ini jumlah tenaga honorer menurut Menpan itu telah mencapai 2,4 juta orang. Anas pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa muncullah beberapa opsi. Kalau tren dalam dunia bisnis itu kan ada konsep gig ekonomi. Jadi ada konsep part-time, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap. Sehingga di dalam diskusi muncul satu konsep, yaitu konsep gig ekonomi. Itu yang dikatakan oleh Anas beberapa waktu yang lalu kepada media Detik Jabar. Anas pun kemudian menjelaskan bahwa salah satu tugas tenaga kebersihan, sebagai contoh misalnya, menurutnya petugas kebersihan tidak harus berada di kantor dari pagi hingga sore. Tenaga kebersihan bisa bekerja sesuai dengan jadwal, selebihnya para petugas kebersihan ini bisa melakukan kegiatan lainnya. Sehingga tenaga honorer yang ada di daerah, ya, yang mungkin dapatnya 800 ribuan per bulan, kalau sehari tidak dari pagi sampai sore mestinya cukup. Konsep gig ekonomi ini seperti itu. Itu yang dibeberkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai contoh misalnya, untuk tenaga kebersihan tidak sampai status outsourcing. Mereka bisa cek lokasi pagi kemudian pulang sore. Padahal tugasnya hanya pagi dan sore. Sehingga dibuat petugas kebersihan ini bisa datang atau berangkat pagi menyapu, setelah itu bisa berkegiatan di luar kantor, dan sore kembali datang menyapu. Itu kan konsep, salah satu konsep gig ekonomi yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Anas saat ini mengaku masih intensif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, stakeholder terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer. Ia pun mengaku juga melibatkan seluruh komunitas dan asosiasi para pemerintah daerah, apakah itu asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, dan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Ia pun menyebutkan bahwa saat ini telah ada titik temunya antara seluruh stakeholder terkait. Sekedar diketahui rekan-rekan sekalian bahwa penghapusan honorer pada tanggal 28 November tahun 2023 ini itu diambil dan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan amanah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014 dan surat edaran nomor B185 tahun 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 yang lalu. Nah rekan-rekan sekalian, dari apa yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, salah satu konsep yang akan diambil adalah konsep gig ekonomi. Artinya para pegawai honorer itu dapat diatur jam kerjanya sehingga
tidak hanya fokus di kantor saja, akan tetapi bisa mencari nafkah dan berkegiatan lain di luar jam tugas pokok dan fungsinya. Ia mencontohkan sebagai contoh untuk tenaga cleaning service itu bisa datang di pagi hari, kemudian setelah melakukan kegiatan kebersihan di kantor, ia bisa pulang ke rumah atau mengambil kegiatan lain di luar kantor sehingga bisa menambah nafkah yang didapat. Nanti pada saat sore hari bisa datang kembali dengan melakukan kebersihan dan membersihkan kantor. Jadi mungkin seperti itu gambaran dari konsep gig ekonomi yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan sekalian setuju dengan konsep ini atau adakah tanggapan atau komentar terkait dengan konsep yang dirumuskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini? Apakah setuju atau tidak? Silakan tuliskan komentar dan tanggapan rekan-rekan di kolom komentar video ini. Demikian video ini rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan. Ayo tetap subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update informasi terbaru seputar kebijakan tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.